Memasuki hari kelima perang antara Iran dengan Amerika dan Israel, saling serang rudal terus terjadi. Di embargo puluhan tahun tidak membuat Iran kehilangan taringnya. Terbukti rudal-rudal Iran berhasil meluluh lantakkan Israel dan aset militer Amerika di kawasan Teluk. Komando Pusat Amerika CENTCOM pada 2025 menyebut Iran punya 3.000 lebih rudal balistik dengan 13 jenis rudal. Dilansir dari Iran Watch, Iran sudah membangun kemampuan rudal strategis dengan kemampuan jarak tembak pendek, sistem rudal balistik jarak menengah yang mampu mencapai Israel, bahkan Eropa Selatan, rudal jelajah, hingga rudal dengan sistem peluncur satelit. 4 model rudal balistik jarak pendek Iran punya jangkauan 300 hingga 1.000 km. 5 rudal balistik jarak menengah punya jangkauan 1.000 hingga 3.000 km, bisa menyerang negara jauh seperti Israel dan pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk. 2 rudal jelajah Iran punya jangkauan hingga lebih dari 2.000 km. Rudal ini bisa diluncurkan diam-diam dari darat. Rudal dengan sistem peluncur satelit digunakan misi luar angkasa yang menggunakan sistem peluncur dengan teknologi mirip rudal balistik jarak jauh bisa dialihfungsikan untuk keperluan militer. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menyebut rudal Khorramshahr menjadi rudal yang paling kuat di Timur Tengah karena mampu melampaui perbatasan dan menyerang target jarak jauh di negara Teluk Arab. Pemirsa, memasuki perang hari ke-6, ibu kota Iran, Teheran, kembali dibombardir Amerika Serikat dan Israel. Ya, serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel telah menewaskan lebih dari 1.000 orang di berbagai wilayah di Iran. Serangan udara yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran terus berlanjut hingga hari ke-6 Kamis waktu setempat. Rentetan serangan terbaru kembali mengguncang ibu kota Iran, Teheran, dengan ledakan besar dan terdengar sejak tengah malam. Serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel telah menewaskan lebih dari 1.000 orang di berbagai wilayah di Iran. Serangan juga terjadi di kota-kota basis Kurdi seperti Sanadaj, Sakes, dan Bukan. Total lebih dari 150 kota di Iran dibombardir Amerika Serikat dan Israel. Pemirsa, serangan Amerika Serikat dan Israel menghancurkan markas besar polisi diplomatik di Teheran. Bangunan dan area sekitarnya hancur menjadi puing-puing yang berserakan. Markas besar polisi diplomatik di lapangan Ferdowsi di pusat Teheran hancur setelah serangan udara dahsyat Amerika Serikat dan Zionis Israel. Kerusakan parah terjadi pada bangunan dan area sekitarnya yang menjadi puing-puing dan beberapa kendaraan yang hangus. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menggambarkan serangan tersebut sebagai tindakan brutal. Ia juga melihat serangan ini sebagai tanda catatan buruk Amerika Serikat yang merusak diplomasi. Sementara itu, sebuah kompleks permukiman di Teheran menjadi sasaran serangan Amerika Serikat Israel. Kepulan asap membumbung tinggi membuat warga panik. Orang-orang terlihat berlarian saat sebuah ledakan menghantam kompleks perumahan Burojerdi di Teheran. Kepulan asap besar terlihat dari jalan raya di dekatnya. Tidak ada detail mengenai korban jiwa atas kejadian ini. Media Iran melaporkan bahwa ibu kota dihantam oleh serangan udara yang menargetkan beberapa lokasi. IDF menyatakan bahwa mereka telah melancarkan gelombang serangan skala besar terhadap infrastruktur rezim Iran di seluruh Teheran. Sementara itu, Bulan Sabit Merah Iran melaporkan bahwa 174 kota telah menjadi sasaran serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel. Dengan 1.332 serangan tercatat di 636 lokasi, termasuk 14 pusat kesehatan sejak operasi dimulai. Pemirsa, Garda Revolusi Iran meluncurkan serangkaian drone. Pesawat tak berawak ini menargetkan situs-situs Israel. Televisi pemerintah Iran menunjukkan Garda Revolusi Iran meluncurkan drone ke arah yang mereka sebut sebagai target Israel.
Serangan ini merupakan bagian dari True Promise 4. Kendaraan udara tak berawak dipersiapkan dan melesat diluncurkan. Drone tersebut menargetkan situs-situs Israel, termasuk instalasi radar. Hari ke-6 perang Israel terus membombardir Iran, termasuk kantor intelijen Iran di Teheran. Rekaman video menunjukkan kepulan asap tebal yang membumbung ke langit di kantor intelijen Iran di Jalan Raya Shahid Hemat, Teheran. IDF pun menyatakan telah melancarkan gelombang serangan skala besar terhadap infrastruktur rezim Iran di seluruh Teheran. Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada Sabtu lalu yang kemudian dibalas oleh Iran dengan meluncurkan serangan terhadap Israel dan aset Amerika di kawasan tersebut. Sejumlah ledakan pun dilaporkan terjadi di berbagai negara di seluruh wilayah Teluk. Pemirsa, militer Iran merilis rekaman yang menunjukkan peluncuran rudal dan drone sebagai bagian dari operasi True Promise 4. Ya, sementara langit Tel Aviv terlihat menyala saat rudal Iran berterbangan. Televisi pemerintah Iran pada hari Rabu menyiarkan rekaman yang menunjukkan Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal dan drone. Ini adalah bagian dari gelombang ke-18 operasi True Promise 4 yang sedang berlangsung terhadap target AS Israel di seluruh wilayah. Peluncuran gelombang ke-18 operasi True Promise 4 terhadap Zionis Israel terjadi sejak Rabu malam. Di langit Tel Aviv terlihat rudal Iran berterbangan di atas gedung. Kondisi keamanan di Tel Aviv dan wilayah sekitarnya dilaporkan sangat tegang dan siaga 1. Hal ini terjadi setelah gelombang serangan rudal balistik dari Iran menghantam pusat kota sejak akhir pekan yang memicu kerusakan infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Pemirsa, Iran meluncurkan rudal balistik Horam Shar 4 yang membawa hulu ledak seberat 1 ton menuju Tel Aviv, Israel. Inilah rekaman video saat rudal Horam Shar 4 diluncurkan ke Tel Aviv pada Kamis pagi. Rudal balistik dengan hulu ledak eksplosif seberat 1 ton ini menargetkan Bandara Ben Gurion dan juga pangkalan skuadron ke-27 Angkatan Udara Israel. Iran mengklaim rudal ini berhasil melewati sistem pertahanan berlapis Israel. Pemirsa, televisi pemerintah Iran merilis rekaman drone Israel yang hancur setelah ditembak jatuh oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Rekaman menunjukkan puing-puing pesawat nirawak Israel yang berhasil ditembak jatuh oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran. Drone ditembak oleh sistem pertahanan udara Iran di tengah meningkatnya ketegangan militer. Bahkan media Iran melaporkan sebelumnya bahwa pertahanan udara telah mencegat sebuah pesawat nirawak Israel. Kendati demikian, lokasi pasti rekaman tersebut dan kepemilikan pesawat tidak dapat diverifikasi secara independen. Sementara itu, pemirsa, tidak hanya membombardir ibu kota Iran, Teheran, Israel juga menyerang permukiman penduduk di Provinsi Lorestan. Serangan udara besar-besaran terjadi di lingkungan perumahan Khorramabad, Provinsi Lorestan, Iran. Warga berlarian menyelamatkan diri dan menolong para korban. Tercatat telah terjadi 66 serangan Amerika Serikat Israel di Lorestan dalam 5 hari terakhir. Serangan ini menghantam 8 lokasi berbeda di Lorestan. Israel juga kembali membombardir sejumlah wilayah di Lebanon. Ya, serangan Israel merupakan balasan setelah sebelumnya Lebanon menyerang Israel sebagai reaksi atas kematian pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei.
Serangan udara Israel merusak sejumlah bangunan termasuk supermarket yang berada di Khiam, kota Lebanon Selatan. Dari kamera pengawas terlihat serangan udara Israel langsung meluluh lantakan bangunan supermarket. Dalam sejumlah serangannya, Israel menargetkan fasilitas dan situs-situs yang terkait dengan kelompok Hizbullah. Serangan Israel yang dimulai sejak Senin 2 Maret lalu mengakibatkan 72 orang tewas dan 450 orang terluka. Di kota Nabateh, Lebanon, serangan Israel meluluh lantakan kota tersebut. Di lokasi masih terdapat api dan asap yang mengepul keluar dari reruntuhan bangunan. Lebanon terseret ke dalam Perang Timur Tengah sejak Senin lalu ketika Hizbullah menyerang Israel sebagai reaksi atas kematian pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, akibat serangan Amerika Serikat Israel yang dimulai pada Sabtu akhir pekan lalu. Pemirsa, gelombang pengungsian terlihat di Lebanon Selatan. Warga setempat mengungsi secara massal setelah pemerintah mengevakuasi mendesak keluar dari tentara Israel. Hari Rabu di Sidon, Lebanon Selatan, antrian mobil terisi penuh dengan barang-barang para pengungsi. Bahkan warga setempat melarikan diri ke utara setelah militer Israel mengeluarkan peringatan evakuasi mendesak. Warga diminta untuk pindah ke utara Sungai Litani ke lokasi yang lebih aman saat serangan terus berdatangan ke Lebanon. Eskalasi konflik di Timur Tengah meluas. Iran meluncurkan serangan pesawat nirawak atau drone ke area Bandara Internasional Nakhchivan di Azerbaijan, mengakibatkan sedikitnya ada 2 warga sipil terluka. Drone Iran dilaporkan menghantam terminal penumpang Bandara Internasional Nakhchivan, Azerbaijan pada Kamis siang. Akibat serangan ke bandara yang terletak sekitar 10 km dari perbatasan Iran ini, sedikitnya 2 orang terluka, sementara sejumlah infrastruktur bandara rusak. Sebagai respons serangan Iran ke fasilitas vital yang jadi gerbang utama transportasi udara Azerbaijan ini, pemerintah Azerbaijan melayangkan protes dan meningkatkan jumlah pasukan di kawasan bandara. Pemerintah Azerbaijan juga meminta penjelasan dari Iran atas serangan ini dan mengancam akan melakukan serangan balasan jika Iran terus menyerang. Serangan ini terjadi di tengah eskalasi konflik yang meluas antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat yang memasuki hari ke-6. Api berkobar hebat di kompleks kilang minyak Fujairah, salah satu kilang minyak terbesar di Timur Tengah. Kebakaran terjadi diduga akibat jatuhnya puing drone yang dicegat oleh sistem pertahanan udara Uni Emirat Arab. Kobaran api membumbung tinggi di sejumlah titik kompleks kilang minyak Fujairah Uni Emirat Arab. Kebakaran hebat terjadi pada hari Rabu, diduga setelah puing-puing drone yang dicegat oleh sistem pertahanan udara jatuh di area tersebut. Kebakaran salah satu kilang minyak terbesar di Timur Tengah yang berperan besar dalam jalur distribusi energi global ini mengakibatkan pengiriman bahan bakar minyak terganggu. Otoritas tempat memastikan situasi terkendali dan fasilitas utama telah kembali beroperasi meski dengan pengamanan ketat. Pemirsa, perang di Timur Tengah meluas, Hizbullah pun mulai menyerang Israel bersama dengan Iran. Ya, rudal keduanya berhasil tembus pertahanan Iron Dome dan jatuh di Israel. Sirine pertahanan bergema di langit malam Israel. Rudal-rudal dari Iran dan Hezbollah menghujani Israel setelah berhasil menembus pertahanan Iron Dome Israel.
Warga Israel pun mengungsi ke bunker-bunker bawah tanah yang telah disiapkan. Saat ini Israel telah bersiap menghadapi serangan balasan dari Iran dan Hezbollah. Sejumlah rumah sakit pun mulai mengevakuasi pasiennya ke bawah tanah. Salah satunya Rumah Sakit 3 Matgan yang telah memindahkan seluruh operasinya ke fasilitas darurat di bawah tanah. Rumah sakit ini akan menjadi lokasi perawatan medis darurat selama perang. Israel Defense Force merilis rekaman serangan udara terhadap helikopter militer Iran. Alih-alih serang alutsista sungguhan, target ternyata palsu alias hanya lukisan. Helikopter Mi-17 milik Iran yang diklaim sebagai target serangan oleh IDF ternyata adalah lukisan anamorfik di atas aspal. Target tersebut merupakan gambar 2 dimensi yang terlihat seperti 3 dimensi dari sudut tertentu. Analis bidang pertahanan dan keamanan Patricia Marins menduga lukisan tersebut adalah trik Iran untuk mengecoh serangan Israel dan Amerika Serikat. Pemirsa, 87 jenazah pelaut Iran dievakuasi ke Rumah Sakit Nasional Gale usai torpedo Amerika Serikat menenggelamkan kapal perang Iran di lepas pantai Sri Lanka. Angkatan Laut Sri Lanka menemukan 87 jenazah dan menyelamatkan 32 pelaut dari air. Lebih dari 87 jenazah pelaut Iran dievakuasi ke Sri Lanka Selatan setelah kapal perang Angkatan Laut Iris Dena tenggelam usai diserang kapal selam Amerika Serikat. Sejumlah anggota kepolisian berjaga untuk kedatangan kendaraan ambulan membawa jenazah ke rumah sakit. Angkatan Laut Sri Lanka meluncurkan operasi penyelamatan setelah menerima panggilan darurat, menemukan lebih dari 87 jenazah dan menyelamatkan 32 pelaut dari air, sementara yang lain masih hilang. Kapal tersebut dilaporkan membawa sekitar 180 awak dan sedang kembali dari latihan Angkatan Laut multinasional di India ketika diserang. Sebelumnya Amerika Serikat merilis rekaman terkait serangan terhadap kapal perang Iran oleh torpedo kapal selamnya di Samudra Hindia di lepas pantai Sri Lanka. Setidaknya 80 prajurit Angkatan Laut Iran tewas dan 32 terluka akibat serangan ini. Sementara itu pemirsa, serangan kembali menghantam Beirut, Lebanon. Ya, militer Zionis Israel mengklaim serangan ini menargetkan anggota Hizbullah. Area jalan bandara di Beirut dihantam rudal di tengah bentrokan yang sedang berlangsung antara Israel dan Hizbullah. Ledakan yang menerangi langit malam diikuti oleh kobaran api yang muncul di antara bangunan-bangunan di pinggir jalan dengan asap tebal yang membumbung di area tersebut. Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan 3 orang tewas dan 6 lainnya luka-luka dalam serangan itu. Militer Israel mengklaim serangan ini menargetkan seorang anggota Hizbullah di wilayah Beirut. Pangkalan Angkatan Udara Inggris di Akrotiri, Siprus dihantam oleh serangan pesawat tak berawak di tengah operasi militer Amerika Israel terhadap Iran. Ya, Kementerian Pertahanan Inggris menyatakan serangan tersebut bukanlah dari Iran. Pangkalan Royal Air Force atau RAF Inggris di Akrotiri, Siprus dihantam oleh serangan pesawat tak berawak. Serangan ini diduga terjadi pada Minggu malam di tengah operasi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Rekaman pada hari Senin menunjukkan kedutaan besar AS di Nikosia dengan penjaga yang berjaga di luar. Akrotiri diketahui adalah salah satu dari 2 pangkalan Inggris yang dipertahankan di Siprus sejak kemerdekaan tahun 1960. Kementerian Pertahanan Inggris melalui akun Instagram resminya menyatakan serangan tersebut bukan dari Iran. Inggris juga akan mengirim helikopter tempur ke Siprus guna memperkuat pertahanan dari ancaman udara. Sebelumnya, AS dan Israel menyerang Iran pada Sabtu pagi, sementara Teheran membalas dengan serangan terhadap Israel dan pangkalan militer AS di kawasan tersebut.
Pemirsa, perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran dinilai berdampak pada sektor bahan bakar minyak dunia. Akibatnya masyarakat di Madrid, Spanyol berbondong-bondong mengantri di pom pengisian bahan bakar. Warga Madrid berbondong-bondong ke SPBU karena harga bahan bakar diperkirakan akan naik di Spanyol. Ini terjadi melihat lonjakan global setelah konflik Iran mengganggu pengiriman minyak dan gas. Antrean panjang kendaraan terlihat hingga di luar pom bensin. Warga juga menilai bahwa kenaikan harga bahan bakar ini akan berdampak pada komoditas lain yang berpotensi meningkatkan inflasi. Harga gas dan minyak melonjak setelah serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel terhadap Iran, diikuti oleh respons Teheran yang menargetkan Israel dan Asyat Amerika Serikat di seluruh wilayah Teluk. Qatar Energy yang menjadi salah satu eksportir terbesar di dunia menghentikan produksi setelah serangan tersebut. Iran memperingatkan bahwa mereka telah menutup Selat Hormuz, salah satu jalur transit minyak terpenting di dunia yang dilalui oleh hampir 20% pasokan minyak global. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberlakukan larangan masuk bagi warga dari 12 negara ke Amerika Serikat. Dan berikut 12 negara yang masuk daftar cekal. Yang pertama, pemerintah Amerika Serikat melarang masuk negara Iran, Yaman, dan Afghanistan. Kemudian yang kedua, warga negara Libya, Somalia, dan Republik Kongo juga masuk daftar larangan ke Amerika Serikat. Selanjutnya, pemerintah Amerika Serikat turut membatasi warga negara Myanmar, Guinea Khatulistiwa, serta Sudan. Sementara larangan juga terjadi untuk negara-negara seperti Eritrea, Haiti, dan juga Chad.